Oke, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan nge-review film Indonesia terbaru yang berjudul Aum. Film Aum tanda seru ini jadi ada tanda seru ya di judulnya. Rilis di bioskop online.id. Film yang cukup ramai dibicarakan di festival-festival. Gue sempet baca-baca reviewnya yang non spoiler itu juga banyak yang mengapresiasi. Berbicara soal 98 ya, jadi tapi rilisnya di G30 SPKI gitu di 30 September, jadi agak kurang relate, tapi ya nggak apa-apa lah. Gue suka dengan film-film sejarah fiction gini sih. Apakah akan seperti di balik 98? Apakah akan seperti gaya-gayanya Turah yang lebih artsy? Gue bener-bener no expectation. Tapi di situ ada Chico Jericho, jadi gue expect bakal beda banget sih gitu. So, pertama kali nonton 25 menit awal, gue mulai agak ngerasa film ini sangat pretensius sekali ya artsinya gitu. Bener-bener pretensius banget lah, itu mungkin kata-kata yang tepat. Mencoba sangat biar terlihat idealis gitu, tapi gue ngeliat gak ada meaning dan lain-lainnya gitu. Gue agak susah gitu. Yang gue ngerti sih maksudnya bakal dibawa kesini, tapi gue agak bingung aja 25 menit awal ini kok kenapa bisa bikin orang-orang bilang bagus banget ya. Ternyata setelah 25 menit baru dikasih tahu di babak kedua, oh ternyata ini mockumentary gitu. Jadi film Aum ini mirip seperti film One Cut of the Dead. Yang pertama adalah hasil filmnya, yang kedua adalah proses pembuatan filmnya, kurang lebih seperti itu. Dan dibuat dengan gaya mockumentary. Jadi menghina apa sih? Mocking apa sih? Ya mocking filmmaker yang idealis gitu, yang pengen menyampaikan pesan reformasi seperti itu. Gaya proses produksi tuh kalau di belakang layar tuh kayak gimana sih? Ngeledek-ledekin orang, sutradara yang idealis tuh kayak begini, terus kru pada ngomongin orang. Ya bayar orang setempat untuk supaya proses syutingnya lancar. Ternyata kalau ngambil audio sampai sebegininya, begitu sampai malam, padahal cuma ngambil satu adegan doang gitu. Jadi mocking itu. Meskipun secara meaning bagus banget, maksud gue meaning soal pesan reformasinya tuh awalnya kan karena 20 menit awal kayaknya pretensius banget, tapi begitu diceritain prosesnya itu mulai dapat nih, gue mulai ngerti simbolisnya. Oh ternyata ini menyinggung yang di sini ya. Oh ternyata ini menyinggung yang di sini. Meskipun ini mengambil atas 98, ternyata pesan reformasinya tuh cukup relate ya. Dimana sebuah karya yang memiliki pesan politik tidak akan bisa berbicara bebas gitu selama negaranya pun tidak mengizinkan gitu. Tetap ada proses atau ada intervensi politik, intervensi negara untuk membredel karyanya gitu. Gue ngerasa ini relate banget dengan keadaan sekarang, dimana ketika orang berkarya dan cukup belak-belakan, kemudian dia mulai ditegor, mulai di bukan dibredel ya. Kalau zaman sekarang sih udah nggak ngebredel kayak zaman Orde Baru, tapi lebih dianggap sebagai penistaan, dianggap sebagai pencemaran nama baik, dianggap seperti ya itulah menggunakan UU ITE dan lain-lain gitu. Jadi gue melihat karya sekarang tidak bisa se-ekspresif dan sebebas pada masanya. Jadi kita nih bebas tapi tidak bebas gitu. Jadi seakan-akan oksimoron ya. Dan pesan itu yang dibawakan. Chico Jericho berhasil mempresentasikan sebagai sutradara yang ngehe ya, sutradara yang nyebelin banget dan idealis, sok idealis. Sedangkan sisanya adalah cast baru yang gue lihat paling sih ini sih Jeffrey Nicole juga berhasil sebagai aktor baru yang culun tapi mau berusaha dan optimis gitu ya, meskipun saya sering diomelin tapi saya tetap berusaha gitu-gitu. Jadi gue ngerasa ini relate banget lah, setiap karakter itu merepresentasikan apa yang terjadi di industri gitu ya. Jadi di mocking aja habis-habisan, gue suka banget gitu. Meskipun kelemahannya adalah dari sisi sinematografi ya. Sinematografinya mungkin karena gaya mockumentary, jadi sisi sinematografinya nggak terlalu dipikirin gitu. Ya typical mockumentary gitu, dan masih cukup enjoy sih untuk menikmatinya. Dari sisi audio production juga gaya-gaya mockumentary, jadi nggak mungkin bisa diharapkan benar-benar ada production audio yang keren. Tapi gue suka banget gimana proses penceritaan membuat suatu soundtrack di satu film itu benar-benar lucu banget gitu. Gayanya gue enjoy banget ketika nontonnya, ketawa-ketawa banget. Mungkin itu bukan typical jokes yang family friendly atau maksudnya yang ringan, yang ke orang sekali dikasih punchline orang pasti bisa ketawa. Ini benar-benar lu harus kayak, oh gue ngerti ini maksudnya ngeledekin apa, lu baru bisa ketawa gitu. Meskipun film ini tidak berhasil secara straightforward menyampaikan pesan reformasi, jadi agak kurang hit gitu. Jadi cukup terbayarkan dengan endingnya. Gimana endingnya ternyata begini gitu. Gue gak mau spoiler, tapi kemudian
dikejar-kejar, gaya kameranya bener-bener seakan dikejar-kejar, ya bener-bener gaya-gaya mockumentary gitu. Jadi nggak nunjukin orang yang lari lagi diikutin, tapi memang ya si kameramennya itu ya dikejar-kejar gitu. Bener-bener ya mengejutkan lah, endingnya ternyata dibawa ke arah situ sih. Wajar banget film Aum ini trending topik di Twitter. Jadi nilai dari gue untuk film Aum ada 8,5/10. Akhirnya ada film Indonesia pertama yang gue tonton di tahun 2021 dan gue super enjoy banget, puas banget gitu. Please nonton dari sekarang, jangan sampai nanti keburu ditarik dari bioskoponline.id. Oke, gitu aja review dari gue. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.